Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara, para anak-anak kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini, sembari kita duduk di masjid yang mulia yang penuh berkah ini, mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada sampai saat ini Allah masih memberikan kasih dan sayangnya kepada kita. Dibuktikan dengan Allah masih memberikan nikmat hidup kepada kita, nikmat sehat kepada kita, nikmat sempat kepada kita, serta nikmat iman yang masih kuat di hati kita, sehingga kita dapat hadir bersama di masjid ini melaksanakan ibadah kepada Allah, yakni sholat Jumat secara bersama. Mudah-mudahan kiranya dengan syukur yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Jumat yang penuh kemuliaan ini, kalau Allah akan menambahkan nikmat kebaikan kepada kita dan kepada seluruh keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Seiring dengan itu, salawat dan salam mari kita sanjung tinggikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat yang singkat, manfaatnya sangat besar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kalimat yang biasa kita sebutkan ini sebagai bukti nantinya kelak di yaumil akhir kita dianggap oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Bukan kita yang menganggap Nabi Muhammad itu Nabi kita, tapi bagaimana kita berupaya Muhammad menganggap kita sebagai umatnya, agar kelak di yaumil akhir nanti kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di awal khutbah ini sebagai khatib kami mengajak kepada segenap kaum muslimin, khususnya yang berhadir di masjid yang mulia ini. Demikian juga mungkin yang ada hanya di rumah dapat mendengarkan. Mari sama-sama kita berupaya, berusaha untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa tidak bisa hanya dikatakan saja, tidak bisa hanya dilisankan saja bahwa kita orang yang bertakwa, tapi takwa itu harus disertai dengan menjalankan perintah Allah. Kita perbuat dengan ucapan dan upaya gerak tubuh kita, seperti halnya kita katakan kita sholat, kalau belum kita menggerakkan dengan gerakan ibadah sholat, belumlah sholat namanya. Maka dari itu mari berupaya kita untuk berusaha dengan ucapan dan perbuatan kita melaksanakan perintah Allah, serta berupaya kita
untuk sekuat tenaga kita menjauhi hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulnya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadz-dzanni inna ba'dadz-dzanni isma wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayujimu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasakan jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, ayat ini memberi pelajaran kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita, baik di masyarakat, bernegara, bahkan kecilnya di dalam rumah tangga kita, kita tidak terlepas daripada yang namanya hubungan sosial, hubungan dengan orang lain. Sudah barang tentu sebagai manusia itu mempunyai beberapa sifat. Ada sifatnya berupa kebaikan, ada sifatnya berupa keburukan. Oleh karena itu, ayat ini menjelaskan kepada kita larangan mencari-cari kesalahan orang lain. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, orang yang senantiasa mencari-cari kesalahan orang lain ini dikarenakan dua sebab. Yang pertama, orang yang pernah melakukan kemudian dia diberhentikan sehingga tidak ikhlas dengan diberhentikan dari perbuatan atau pekerjaannya tersebut. Kita umpamakan orang yang pernah menjadi ketua najir masjid, sehingga habis masa jabatan beliau diganti oleh orang lain. Dia tidak puas dengan apa yang telah pernah dia perbuat, dan dia tidak ikhlas jabatan itu dialihkan daripadanya, sehingga timbullah mencari-cari kesalahan orang lain. Yang kedua sebabnya adalah orang yang ingin mendapatkan sesuatu tetapi dia tidak mendapatkannya. Hal ini juga bisa menyebabkan mencari-cari kesalahan orang yang mendapatkan apa yang dia inginkan tadi. Seperti halnya pengurus najir masjid yang kita umpamakan tadi. Ada orang yang ingin menjadi ketua najir masjid, tetapi oleh orang lain tidak diberikan kesempatan kepadanya, sehingga dia bisa mencari-cari kesalahan orang lain. Hal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti dijelaskan tadi. Orang yang mencari-cari kesalahan orang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam berat, azabnya telah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dijelaskan di dalam hadis Nabi yang artinya, siapa orang yang menguping perkataan orang lain
yang mereka tidak senang perkataan mereka didengar orang lain, maka kelak akan dimasukkan cairan tembaga yang sangat panas ke dalam telinganya. Ini ancaman bagi orang-orang yang mencari-cari kesalahan-kesalahan orang lain, di mana kesalahan-kesalahan itu tidak ada kebenarannya. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan kepada kita betapa pentingnya kita menjauhi dan mencari-cari kesalahan orang lain. Dijelaskan Nabi, iyyakum wa dhannu fa inna dhanna akzabul hadis, wala tajassasu wala tahassasu wala tabaghadu wa kunu ikhwana, yang artinya jauhilah oleh kalian prasangka, sebab prasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta, dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain, jangan pula saling menebar kebencian, dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari dan juga ada diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, jelas sudah disampaikan kepada kita melalui ayat Al-Quran, kemudian hadis Nabi. Oleh karena itu kepada kita, hendaklah kita berprasangka baik kepada orang lain tentang apa yang dia perbuat. Jika seandainya kita ingin memberikan satu kritikan, atau mungkin kita ingin memberikan satu masukan, boleh kita sampaikan dengan perkataan yang lemah lembut, agar kiranya apa yang kita sampaikan dapat diterima oleh orang yang sedang melaksanakan pekerjaan yang kita inginkan. Hal ini bisa kita terapkan dalam kehidupan bermacam-macam pekerjaan. Boleh jadi di dalam pemerintahan, boleh jadi di dalam organisasi, boleh jadi di dalam lingkungan rumah tangga kita. Bila kita melihat seseorang sedang berbuat, maka janganlah kita mencari-cari kesalahannya. Kita khawatir niat hati kita adalah untuk memperbaiki, akan tetapi sebaliknya membuat keburukan yang akibatnya mungkin besar. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, bila dalam satu masalah kita boleh menyelesaikan satu masalah, seumpama yang tidak mau mengerti dengan orang yang pernah membuat kesalahan, maka dia tidak akan mendapatkan teman. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, oleh karena itu marilah dalam kehidupan kita, baik di dalam rumah tangga kita, bermasyarakat, berorganisasi, berpemerintahan, janganlah kita mencari-cari kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh orang lain. Hendaklah kita berbaik sangka terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain, selama apa yang dia perbuat tidak ada nas yang menyatakan atau hukum yang mengatakan perbuatannya itu adalah salah. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, akhirnya kami mengajak kepada kita bersama, kiranya dalam kehidupan ini melihat, memandang, menilai orang lain, hendaklah kita senantiasa apa yang diperbuatnya merupakan perbuatan yang baik untuk dirinya, perbuatan yang baik untuk orang lain.